Kabar mengejutkan datang dari gelandang Arsenal yakni Jorginho yang membuka peluang kembali ke Italia. Tim-tim besar seperti Inter, Juventus hingga AC Milan bisa menjadi destinasi baru untuk sang pemain. Mengingat menit bermainnya di Arsenal sangatlah terbatas di musim 2023-2024 ini. Oleh karena itu dia bisa tersedia di musim panas dengan harga yang relatif lebih murah. Jorginho bisa masuk radar Inter yang menerapkan strategi transfer kualitas mewah harga ramah. Akibatnya, agen Jorginho telah berbicara pada beberapa media dan memberikan gambaran tentang kemana sang klien akan pindah. Namun ada juga Juventus yang memiliki direktur olahraga hebat seperti Cristiano Giuntoli yang menghabiskan bertahun-tahun bersamanya di Napoli. Tetapi jika menyangkut kekuatan dan tradisi mereka, semua orang akan senang bermain untuk Milan dan juga Inter. Pemain asal Italia tersebut hanya terikat kontrak dengan Arsenal hingga 30 Juni 2024, namun terdapat juga opsi untuk memperpanjang kontraknya bersama The Gunners. Kendati demikian, sampai saat ini tak ada jaminan opsi tersebut akan direalisasikan. Oleh karena itu, kembalinya Jorginho ke Serie A sangat-sangat mungkin terjadi di musim panas ini. Pemain berusia 32 tahun itu telah berada di Liga Inggris sejak musim panas 2018. Ketika dia mengikuti jejak Maurizio Sarri ke Chelsea dengan kesepakatan senilai 57 juta euro. Sebelum akhirnya hijrah Arsenal pada Januari 2023 dengan biaya 11,3 juta euro saja. Walaupun terdapat juga tujuan alternatif lain untuk Jorginho, terutama andaikan ia berstatus free transfer dan membawa pengalaman sebagai seorang gelandang kelas dunia. Inter Milan sekali lagi masih menunjukkan eksistensinya di Serie A musim ini, terlebih pasca menjebol gawang Atalanta sampai 4 kali. Hasil itu membuat Inter kedinginan di puncak klasemen, serta memperlebar jarak dengan Juve hingga 12 poin. Melihat performa impresif Inter, pelatih AC Milan Stefano Pioli pun mengakui sudah menyerah dari perburuan Scudetto musim ini. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa tak ada tim lain yang mampu mengejar Nerazzurri di puncak. Hal ini dinyatakannya dalam konferensi pers pra-pertandingan jelang pertemuan Milan kontra Lazio. Pioli merasa laju Inter sulit untuk dibendung mengingat performa luar biasa yang ditunjukkan Lautaro Martinez CS terjadi secara terstruktur dan masif. Saya pikir Inter telah memastikan tempat pertama karena mereka menjalani musim yang luar biasa meskipun jadwalnya sulit, tapi mereka tetap meraih kemenangan, ucap Stefano Pioli. Menurutnya, Inter yang sekarang lebih mengingatkannya pada Juventus era Antonio Conte yang mendominasi Italia antara tahun 2011 hingga 2014. Terlepas dari itu, terdapat skenario menarik untuk Inter agar bisa membuat Milan serta Juve merana dan sakit hati dalam satu waktu. Yang pertama, Nerazzurri bisa memenangkan Scudetto dalam derby della Madonnina pada 21 April 2024. Jika di laga derby tersebut pasukan Simone Inzaghi tetap unggul 16 poin dari peringkat kedua, maka Scudetto sudah pasti berada di genggaman. Pasalnya, hanya akan ada 5 laga sisa sehingga tak akan ada lagi tim yang bisa mengejar mereka. Lalu, terdapat potensi Inter memecahkan rekor Antonio Conte bersama Juventus. Mengingat pada tahun 2014 mereka mampu meraup 102 poin dalam semusim. Meski Inter saat ini masih terpaut 33 poin dari rekor tersebut. Namun jika mereka terus menang di tiap laganya, maka mereka akan menulis ulang sejarah tersebut di musim ini. Bahkan hal tersebut belum pernah terjadi dalam sejarah Liga Tunggal Serie A dari musim 1929-1930, di mana Scudetto dianugerahkan di akhir derby Milan. Artinya itu akan menjadi sesuatu yang sangat baru dan fresh jika Inter bisa melakukannya di musim ini. Skema terakhir yang paling menarik adalah ketika Inter berjumpa Sassuolo pada Mei 2024 mendatang. Andaikan mereka dapat memenangkan bintang kedua di sana, maka itu bisa sedikit banyak menghapus sebagian luka di musim 2021-2022 kemarin. Atau tepatnya ketika Il Diavolo Rosso harus mengangkat trofi di sana, dan Inter menangis di San Siro. Performa impresif Inter di musim ini juga diakui oleh sang bek andalan Alessandro Bastoni yang menyebut jika kekalahan di final Liga Champions musim lalu sangat berdampak bagi tim. Ia merasa kekalahan atas The Citizens justru memberikan tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga bisa menjadi seperti sekarang.
Kami telah mengatakan untuk sementara waktu bahwa final di Istanbul memberi banyak hal dalam kepercayaan diri, persatuan, dan keinginan untuk kembali ke sana lagi. Kami senang bisa bekerja keras dan mencapai tujuan ini bersama-sama. Ungkap bek asal Italia tersebut. Bastoni lalu menjelaskan terkait peran besar Simone Inzaghi sebagai juru racik Nerazzurri sekarang. Bastoni merasa bahwa Inzaghi bisa membuat Inter tampil garang di depan lawan, termasuk ketika harus mengubah posisi seorang pemain sekalipun. Langkah Nerazzurri di pentas Serie A memang masih belum terbendung sampai detik ini. Meski begitu, Simone Inzaghi enggan jumawa dan meminta para pemainnya untuk terus fokus di sisa musim ini. Tak perlu diragukan bahwa tim bermain baik selama 2,5 tahun terakhir. Kami memenangkan 5 trofi dan bermain di final Liga Champions. Hal tersebut juga memberikan keuntungan besar bagi kami sehingga bisa berada di puncak klasemen. Tapi di bulan Januari lalu kami bersaing ketat dengan Juventus. Namun kami berhasil menciptakan jarak yang signifikan dalam sebulan walaupun semuanya masih bisa terjadi. Tutur Simone Inzaghi. Tak berhenti sampai di situ, dengan pekan padat yang dihadapi Inter di sepanjang tahun ini, Inzaghi juga berhasil melakukan rotasi pemain tanpa menurunkan kualitas permainan mereka. Sang pelatih pun mengakui bahwa ia punya skuad yang merata dan berkualitas sehingga sangat mudah baginya untuk melakukan rotasi. Saya punya pemain yang selalu bisa menerapkan prinsip tim dan itu membuat saya puas. Kami bisa mengubah 7 atau 8 pemain dan saya selalu bangga dengan mereka yang bermain di lapangan. Saya beruntung punya pemain yang luar biasa yang selalu tampil maksimal setiap mereka bermain, entah itu selama 10 atau 90 menit sekalipun. Ucap pelatih berusia 47 tahun tersebut. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.